Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu syai'in yunza'u min ummati. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan izinnya kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka di dalam mengkaji tentang ilmu faraid pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita sampai ke tempat ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal yang memberatkan nanti pada saat yaumul hisab. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil akhir, yakni yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ini sudah pertemuan yang terakhir di bab waris dan sudah ada dipegang sama bapak-bapak itu tentang pengantar ilmu faraid. Jadi pengantar ilmu faraid ini harapannya nanti akan ada lanjutannya gitu ya setelah pengantar ini. Karena memang ilmu faraid yang kita bahas dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir ini membahas baru kulit. Nah itu Pak, baru kulit itu Pak. Baru kulit. Nanti ada di kitab besarnya itu tentang ilmu faraid akan jauh lebih dalam gitu. Dan itu dipelajari, mudah-mudahan nanti ada sessionnya, ada waktunya, kita diberikan umur yang panjang sehingga bisa melanjutkan kajian ini. Tapi kalau Bapak sudah menguasai di kitab kecil yang saya susun ini juga, ini sudah lebih dari cukup gitu. Di masyarakat itu sudah lebih dari cukup. Baik, sebelum kita memulai kajian, seperti biasa Pak Ayah lenyepanen. Di akhirat nanti ini pertanyaannya sederhana, tapi bikin kita jadi berpikir Pak. Kalau manusia meninggal ada hisabnya enggak? Kalau jin, malaikat, setan? Nah, sekarang pertanyaannya kalau binatang gimana? Nah, kalau binatang ada hisabnya nggak Pak? Kan sama-sama bernyawa, ya kan? Misalkan kemarin hewan disembelih, keresel begitu kan? Tidak bernyawa nih, meninggal. Nah, itu nanti di akhiratnya seperti apa? Apakah dia masuk surga karena dikorbankan? Masuk surga. Coba yang masuk surga ada? Oh, tidak berakal, jadi tidak masuk ke surga. Oh, eta ku aya insya Allah nanti ya. Coba pernah mikirin itu nggak Pak? Coba kalau manusia pasti dihisab, kalau jin pasti dihisab, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa kan dua yang disebutkan. Jadi manusia dengan jin itu pasti dihisab. Tapi yang lain gimana nih? Makhluk hidup. Gimana Pak? Oh, tanpa dihisab ya? Kisahnya di sabur kafi ada anjing itu. Oh gitu ya.
Baik. Ada lagi Pak? Kalau hewan atau binatang atau tumbuhan kan dia bertasbih kepada Allah, hanya bertasbih, langsung masuk surga. Langsung masuk surga ya. Baik. Wah. Baik. Di surat An-Naba, surat ke-78 itu disebutkan di ayat yang terakhir. Ketika orang-orang kafir berkata yaqulu ya laitani kuntu turaba. Jadi pada saat nanti di yaumul hisab itu Pak, orang-orang kafir itu melihat kan semua makhluk yang bernyawa itu dihidupkan. Nah pada saat dihidupkan ini ternyata kata Allah bagaimana ke hewan. Ke hewan itu pada saat mereka dibangkitkan kembali, tugas mereka sudah selesai di muka bumi, lalu kemudian semua hewan itu dijadikan tanah. Jadi hewan itu dijadikan tanah. Kuntu turoba. Turoba itu tanah. Kuntu turoba. Jadi turob itu tanah. Jadi selain makhluk manusia, hewan, manusia, jin, dan setan nanti itu tidak dihisab. Yang dihisab itu hanya yang disebutkan tadi, yang jelas manusia, jin, kemudian setan jelas. Gitu. Nah, tetapi pada saat binatang itu ternyata di surat An-Naba ayat yang terakhir itu dijelaskan kuntu turaba, ternyata semua menjadi tanah. Maka kemudian orang-orang kafir mengatakan yaqulu ya laitani, seandainya dulu saya dijadikan tanah. Tanah itu apa maksudnya? Karena melihat pada saat itu semua binatang itu dijadikan tanah. Itu sudah tidak ada penghisaban. Sedangkan orang kafir berat sekali melihat neraka itu sudah di depan mata. Maka kemudian mereka berandai-andai, seandainya saya dijadikan seperti mereka saja, jadi tanah gitu. Mereka itu berarti termasuk adalah golongan hewan. Itu di tafsir An-Naba ayat yang ke-78, surat ke-78 ayat terakhir. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Luar biasa. Berarti nanti Pak di yaumul hisab itu sangat dahsyat sekali. Tidak ada orang yang bisa menolong kecuali amal ibadah kita sendiri. Dan salah satu yang nanti akan cek orang bikin ripuh gitu ya. Karena timbangannya itu sudah di depan mata, tidak lagi menolong dia. Jadi kalau timbangan itu sudah berat sebelahnya itu luar biasa gitu. Di situ mereka mengatakan yaqulu ya laitani kuntu turaba. Di lain ayat disebutkan di surat Al-Fajr yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pengen gitu balik lagi ke dunia, kemudian mengerjakan banyak amal soleh. Sekecil apapun amal soleh akan dikerjakan. Nanti mah begitu. Jadi bagi kita yang sekarang diberikan umur panjang, punya kesempatan, diberikan kesehatan, jangan menunda-nunda amal baik. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan amal baik, nanti itu akan kita ingat dan kaduhung. Tidak dilakukan kaduhung. Sekecil apapun itu. Meskipun kita ngasih makan ke kucing ya. Jadi dia itu semua akan dicatat. Gitu. Baik, kita mulai masuk ya. Sampai sejauh ini Bapak-bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak terkait waris? Ini mau diskusi aja malam terakhir. Ada nggak yang mau ditanyakan terkait waris yang selama ini menjadi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mangga Pak. Halaman ke-11 Pak, nomor 22 di tengah itu. Nomor 22 halaman 11 coba. Harta waris ayah dibagi setelah ibu meninggal, apakah sudah tepat itu? Itu jawabannya Pak. Jadi secara garis besar tidak benar apabila seorang ayah sudah meninggal tetapi kemudian menunggu ibunya kembali meninggal. Itu tidak benar, tidak tepat. Karena apa? Pada saat ayah itu meninggal, maka si ibu menjadi ahli waris. Dan pada saat itu berarti ada hak si ibu untuk mendapatkan harta warisan. Begitu. Nanti kalau ditunggu-tunggu, maka kemudian berarti harus dihitung dulu harta si ibu dapat berapa. Misal nih, si suaminya meninggal. Kemudian nunggu sampai si ibunya kembali meninggal. Nah, perhitungannya nanti adalah perhitungan si ibu meninggal ditambah dengan perhitungan si ayah. Berarti 2 kali perhitungan itu, Pak.
Jadi dihitung pada saat si bapak itu meninggal, si ibu itu dapat warisan berapa? Kalau ada anak 1/8. Kalau tidak ada anak 1/4. Begitu. Jadi harus betul-betul dibagi setelah si ayah meninggal. Ini ada suami, ini ada istri. Yang meninggal ini kan, ini meninggal nih. Kemudian punya anak. Anaknya ada laki-laki, ada anak perempuan, gitu kan? Berarti lengkap nih. Berarti anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Berarti si istri pada saat meninggal si ayah dapat 1/8. Begitu Pak ya? Ya, maksudnya yang 1/8 ini akan diberikan sesuai dengan perhitungan itu. Iya, harus dibagi. Harus dibagi. Nah, iya. Kemudian misal ini Pak, misal ternyata pada saat si bapak ini meninggal, harusnya kan dapat 1/8 si ibu. Ini belum dibagi nih. Gitu kan ya? Ini belum dibagi. Yang kemudian si ibu juga meninggal. Begitu kan ya Pak? Nah, sekarang pembagiannya bagaimana? Pembagiannya 2 kali ini. Pertama, ngitung dulu yang ini. Yang si bapak dulu. Ini memang repotnya kalau nggak langsung. Berarti nanti sekalipun si ibu ini sudah tiada, sudah nggak ada nih. Tetapi kita hitungnya pada saat hidup. Jadi pada saat meninggal karena ada ibu, maka dia mendapatkan 1/8. Dibagi dulu 1/8 punya si bapak. Jadi yang pertama adalah hitung dulu waris bapak. Gitu Pak. Yang kedua baru waris ibu. Nah gitu. Jadi kalau sudah masuk ke waris ibu, nah ini sudah tahap kedua baru. Dibagi lagi seperti biasa. Karena ini sudah tidak ada, ini juga tidak ada, ya warisnya berapa itu dibagi. Nanti dihitung apakah ada jalur usul nggak ke atas. Ya, nanti di sini apakah ada ayah gitu. Atau kakek dari sini. Apakah dari jalur ini namanya jalur usul. Ada ayah nggak? Kalau nggak ada ibu nggak? Berarti nenek dari sini. Ada ibunya nggak? Kalau tidak ada ibu, ayah dari ayah, berarti kakek. Ada nggak? Kalau tidak ada nini nggak? Kalau tidak ada dari jalur ibu, ada nggak? Dan seterusnya. Nanti ada di bagian itu. Jadi gitu ya. Kalau tidak dibagi pada saat si ayah meninggal, maka hitungnya berarti 2 kali. Dan ini yang repot. Ini yang disebut nanti Pak dengan munasakhot Pak. Munasakhot. Dan ini repot Pak. Ini repot. Kalau ini mah sederhana. Yang rumit nanti Pak, pada saat ini meninggal, dia punya saudara misalkan. Dia punya saudara. Kemudian ada paman juga nanti. Ada kakek yang masih hidup. Ini belum dibagi, rumit itu. Nanti dibaginya, mau kesadaran untuk dibagi itu pada saat nanti ada cucu. Nah, rumit ini. Sering kita kejadian ini Pak. Tidak dibagi dari awal, pada saat cucu-cucunya mulai menghitung, sudah pada nggak ada, bingung. Gitu. Jadi yang kira-kira sekarang sudah punya perasaan Pak, ya sudah segera dibagi saja. Kira-kira seperti itu Pak. Harus dibagikan Pak. Wajib itu sebetulnya. Ya, nomor 22 Pak, halaman 11 itu. Nah, kalau seandainya Pak, ini rumitnya nih kalau tidak dibagi. Kalau seandainya pada saat dibagi ini terlalu banyak konflik, kan kita begitu ya. Begitu mau dibagi terlalu banyak konflik, siapa yang memutuskan nanti? Pengadilan agama. Ada di kompilasi hukum Islam tuh. Ada di pengadilan agama, itu harus diputuskan nanti oleh pengadilan pada akhirnya. Kalau semua bersengketa, ya cek orang bener cek itu klaim masing-masing klaim gitu. Maka nanti yang memutuskan adalah pengadilan agama. Nanti diurut gitu pada jalurnya. Ini pada saat hidup siapa, hartanya berapa, terus nanti sampai ketemu. Kalau tidak begitu, rumit. Nah, yang repot itu di waris, Pak. Kalau warisan itu tidak dibagi, maka berarti ada hak anak yatim di situ yang dimakan. Nauzubillah itu. Jadi meskipun saudara sendiri nih dikekehan gitu, atau tidak merasa nggak kekehan, tetapi tidak dibagi,
maka itu termasuk ke dalam kategori memakan harta orang lain. Begitu. Jadi umpama ini kasus sederhana. Kan si ibu pada saat si ayah meninggal kan masih hidup. Sekarang pertanyaannya, kalau hartanya 100 juta, umpama ini Pak, nih, harta peninggalannya itu 100 juta. Kemana uang ini dari warisan si ayah? Dikemanakan misal? Disimpan ibu, baik, disimpan ibu. Pertanyaan saya, apakah ada bagian waris si anak ini? Ada. Bayangkan kalau ini dimakan, Pak. Meskipun ibu sendiri, ini bukan urusan soal orang tua, bukan. Ini urusan hak. Maka di sini dianggap bahwa pada saat pembagian waris dianggap semua orang lain yang harus mendapatkan bagian. Nggak ada itu perasaan, oh ini mah ibu sendiri ini, nggak bisa. Ini mah anak sendiri, nggak bisa. Harus dibagi sesuai haknya, begitu. Nggak bisa, Pak. Jadi memang pada saat ini misalkan dapat 100 juta, ada waris, berapa untuk ibu langsung kasih. Berapa untuk anak langsung kasih. Nah, misal ada kasus berbeda. Kalau seandainya si anak itu merasa bahwa, kita mah juga selama ini diurusin sama ibu bapak. Udahlah, ini kami terima, bagian yang 2 sama 1 ini diterima, kemudian diserahkan kembali ke ibu. Nah, itu sebagai bentuk hibah namanya. Itu sangat dianjurkan malah. Jadi bentuk ketaatan bakti seorang anak kepada ibunya. Tetapi itu diakadkan dulu. Ini berapa buat kamu gitu. Kalau tidak diakadkan berarti si ibu itu mengambil hak anak. Tetap aja hak anak ada hak anak. Hak orang tua. Masing-masing ada bagian. Dalam waris mah begitu. Jadi tidak ada hukum anak. Ini anak, ini orang tua, nggak bisa. Harus dibagi. Gitu. Jelas ya Pak ya? Jelas. Tetap Pak, nggak ada urusan mau kerja nggak ada urusan waris mah, bagi aja. Yang jelas dapatnya berapa, furudnya berapa, bagiannya berapa, udah kasih. Nggak peduli dia kerja, kaya, nggak peduli. Begitu. Nah nanti main dirasa nih Pak, saya pernah sampaikan. Pada saat misalkan kita melihat orang tua kita ripuh, gitu ya, ripuh nih. Ya anak juga jangan jangan sakumaha dewek gitu. Lihat, oh kira-kira nih ibu nih betul-betul membutuhkan, daripada kita mah bisa kerja, ibu mah bagaimana lagi, ya udah dikasih aja. Nah, itu malah amal soleh gitu. Akad dulu yang jelas, di waris mah harus akad. Itu poin pentingnya Pak. Kalau tidak diakadkan selamanya itu menggantung. Dan kalau menggantung berarti apa yang kita makan haram. Haram itu jelas. Begitu. Jadi itu betul-betul perlu diperhatikan. Kita naik ke atasnya Pak, mumpung di sini. Warisan ayah misalkan berupa alat produksi. Contoh, Pak Hamid punya toko, punya warung nih. Warung ini misalkan aja Pak Hamid ya. Pak Hamid meninggal misalkan gitu. Nah, lalu kan berarti ada warisan toko. Nah, pertanyaannya ada berapa anak? Apakah pertanyaannya yang paling baik itu dijual tokonya, kemudian dibagi, atau biarkan saja tokonya tetap ada, tetapi hasilnya yang dibagi? Mana yang lebih baik? Nah, jadi untuk kasus-kasus tertentu Pak, tidak semua dijual. Tidak semua harus dijual. Lihat dulu, ini kira-kira nih buat produksi bukan? Gitu. Kalau seandainya ini produktif, bisa menghasilkan, Pak Dudung juga punya warung, ada di sini juga yang punya warung. Kalau memang warung itu produktif, berarti lebih baik pembagiannya hasil. Jangan warungnya yang dijual, habis sudah. Begitu. Jangan dijual warungnya, jangan dijual, berarti jualannya produknya begitu. Hasilnya yang dibagi. Berarti misalkan pendapatan per bulan misalkan 100 juta. Berapa ahli waris yang ada? Dibagilah 1/8 untuk istri, 2 untuk anak laki-laki bagiannya, 1 untuk anak perempuan. Kalau kasus seperti ini, berarti hasilnya yang dibagi. Begitu. Baginya setiap bulan atau selama? Setiap bulan, setiap berproduksi. Begitu. Kalau memang misalkan ngitungnya 1 tahun ya 1 tahun. Misalkan ada, kalau kita mengenal istilah, kalau di bisnis ada dividen.
pembagian saham. Misal bisa per 3 bulan sekali, per kuartal 4 bulan sekali, bisa per semester 6 bulan, atau per 1 tahun, periode 1 tahun. Maka dalam tanda petik dividen ini atau saham ini harus dibagi sesuai ini, begitu. Ya, jadi tergantung periode. Kalau itu kan ibu yang belum dibagi kan, maka anak yatim, umpamanya ibunya meninggal itu tanggung jawab dia atau gimana? Misalkan dosanya itu kalau ibunya nggak tahu atau gimana? Kan sampai ibunya meninggal itu berarti kan dia mau makan yatim itu kan? Iya. Nah itu berarti dari ibunya gitu. Tanggung jawabnya nanti gitu. Betul. Karena jadi langsung. Betul Pak, case seperti ini kan banyak terjadi. Apabila memang si ibunya tidak tahu, maka ketidaktahuan tidak dianggap sebagai dosa itu. Tetapi kalau sempat mendengar, sempat dipapatahan gitu, bahwa seharusnya dibagi, tetapi tidak dibagi, maka dosa. Jadi nanti dilihat, pernah nggak ada yang menyampaikan itu? Kalau tidak ada, ke anak larinya. Kamu pernah nggak dengar? Iya. Gitu. Sampai turun temurun Pak. Pernah dengar nggak? Berarti nih Pak, ini berarti. Bapak-bapak kan sekarang udah tahu nih. Iya. Berarti nanti kalau orang-orang tua kita tidak tahu, tetapi kita saat ini sedang belajar, maka berarti dosanya pindah ke kita. Begitu Pak. Gimana tuh kalau orang tua kan udah dikasih tahu nih, sekarang kita adik atau kakak dikasih tahu, tapi nggak mau dibagi-bagi itu, gimana? Ya, baik. Baik, berbeda Pak. Kemarin tuh di subuh ya, saya sampaikan ya, di surat Al-A'raf ya, ayat 164 dijelaskan pada saat Bani Israel tahu akan diazab, kemudian yang memang taat kepada Allah, beriman kepada Allah dan Nabi Musa, kemudian mengingatkan orang-orang yang mau diazab tadi, ayo gitu, kembali ke Allah, kembali ke Tuhan, barangkali masih bisa bertobat. Ternyata apa yang dikatakan Allah, kenapa kamu masih mengajak mereka? Padahal sudah tahu mereka akan diazab. Apa yang diucapkan oleh umatnya Nabi Musa pada saat itu? Mereka bilang, ini sebagai jawaban nanti pada saat saya di yaumul hisab, bahwa saya pernah mengajak, saya pernah menegur, saya pernah menasehati. Jadi sebatas kita menasehati, menegur Pak. Kalau sudah tahu ilmunya seperti ini tetapi tidak dilaksanakan, terserah. Kalau kita lepas tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Sudah tahu, lepas tanggung jawab. Berarti nanti pada saat kita ditanya di yaumul hisab, apakah kamu pernah belajar ilmu faraid? Pernah. Apakah orang tua kamu, kemudian saudara kamu tahu ini? Tidak tahu. Apakah pernah kamu memberitahu? Pernah. Selesai. Nanti pindah tuh Pak. Pindah ke saudara tuh. Saudara kan tanya, benar ini pernah ngasih tahu? Pernah. Kenapa tidak dilakukan? Ya sudah. Berarti terlepas tanggung jawab dari Pak Dudung, pindah ke saudara. Saudara tidak melakukan, urusan dia dengan Allah gitu. Jelas Pak ya? Iya. Gitu. Itu penjelasannya di surat Al-A'raf ayat 164. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan ini Pak. Di halaman kelima. Ini kemarin sengaja saya belum bahas semua. Yang ini terakhir, di bagian terakhir nih, tentang asobah Pak. Ya, tentang asobah ya. Kan kemarin Bapak taunya asobah siapa? Laki-laki kan? Nah, sekarang asobah itu terbagi menjadi 3 bagian. Itu nomor 5. Secara umum itu terbagi 2. Asobah ya. Nanti kalau kurang jelas ditanyakan aja langsung. Asobah. Ini terbagi menjadi 2. Karena dia sababiyah, nasabiyah ya. Nasabiyah. Ini karena nasab. Yang kedua adalah sababiyah. Itu sababiyah. Ini nasabiyah. Nasabiyah itu terbagi menjadi 3. Yaitu asobah bin nafsi namanya. Bi nafsi. Kemudian bil ghair
kemudian ma'al ghair. Nah, gitu Pak. Kita bahas satu-satu. Jadi asobah itu terbagi menjadi secara umum ada dua. Ada nasabiah, yaitu hubungan keluarga. Ya, hubungan keluarga. Yang kedua adalah sababiah. Sababiah itu dikarenakan adanya perbudakan. Jadi kalau misalkan saya punya budak. Nah, budak ini kalau dia meninggal tidak punya keluarga, maka hartanya saya boleh memiliki. Ada sepersekian persennya buat saya. Tetapi kalau dia punya keluarga, maka saya tidak dapat. Nanti di ujung saya begitu. Tetapi secara umum ada dua ini. Jadi ada secara nasab karena memang ada hubungan darah. Yang kedua adalah karena adanya perbudakan. Kita masuk ke nasabiah dulu. Asobah itu di dalam nasabiah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, asobah bil goir, dengan asobah ma'al goir. Apa asobah kemarin Pak? Sisa apa? Sisa harta warisan. Ya, diingat, asobah itu adalah sisa harta warisan. Sekarang apa yang disebut dengan asobah bin nafsi? Kasus asobah bin nafsi yang ini dulu adalah pada saat orang tua itu hanya memiliki satu-satunya anak laki-laki. Jadi kalau bapak misalkan punya anak laki-laki satu saja sematawayang, maka anak laki-laki disebut dengan asobah bin nafsi. Mendapatkan bagian seutuhnya, sisa dari dibagi sama ibu. Bapak meninggal, ada ibu 1/8, ada anak laki-laki tunggal sematawayang, maka sisanya semua diturunkan ke anak laki-laki. Paham sampai sini Pak? Bagaimana dengan kondisi ayah? Ayah sudah tidak dapat. Misalkan ada ayah si meninggal, yang meninggal, atau kakek si anak, maka sudah tidak mendapatkan karena sudah terhalang, terhijab oleh anak satu-satunya tadi. Paham sampai sini Pak? Itu disebut dengan asobah bin nafsi. Jadi asobah yang sendiri, hanya anak laki-laki satu, begitu. Nah, di situ lihat Pak, ada bagan satu adalah bunuah. Bunuah itu adalah anak. Naik ke atas itu runutan. Yang kedua adalah ubuah. Ya, contoh. Ini contoh. Pada saat si mayit meninggal tidak punya anak. Tidak punya anak. Tetapi kakek masih ada. Ayah berarti. Ayahnya masih ada. Maka berarti nomor 1 dilewat, yang bunuah dilewat, naik ke atas berarti ke ayah. Kalau masih ada ayah, berarti semua harta si mayit setelah dibagi ke istri tadi adalah untuk ayah. Bagaimana dengan yang lain? Misal ada saudara segala macam, sudah tidak dapat. Sudah tidak dapat itu Pak. Jadi umpama satu-satunya anak ini, satu-satunya ahli waris adalah selain ayah, istri, maka ayah mendapatkan semua setelah dibagi istri. Begitu. Berarti kalau misalkan 100 juta tadi, 1/8-nya adalah 12,5 juta, sisanya buat ayah, 70 sekian. Buat ayah itu semua. Begitu. Saudara, paman, segala macam sudah tidak dapat. Jelas sampai sini Pak? Begitu. Terhijab sudah. Nah, ini yang disebut dengan asobah bin nafsi. Baik. Kemudian jalur ubuah sudah tidak ada, kakek sudah tidak ada ya. Pokoknya yang jalur laki-laki nih, kakek tidak ada, bapak sudah tidak ada. Larinya kemana? Ke saudara, ukhuwah, saudara. Jadi lari baru ke saudara. Bayangkan Pak, saudara itu tingkatannya yang ketiga. Jadi yang mengaku saudara nih sebentar dulu begitu. Kan orang teh dulur apal, tetapi itu urutannya nanti. Begitu Pak, urutannya yang ketiga. Dirunut dulu, ada anak nggak, ada cucu nggak? Kalau tidak ada anak, misalnya ada cucunya nggak dari anak laki-laki? Kemudian nanti naik ke atas, ada bapaknya nggak? Ada kakeknya nggak gitu? Ini dari jalur laki-laki semua.
Kalau memang itu sudah tidak ada dua jalur bunuah dan ubuah, maka masuk ke kategori yang ketiga, ukhuwah, baru saudara. Setelah saudara tidak ada juga, ternyata sudah pada meninggal juga, larinya kemana? Ke umumah. Umumah itu adalah jalur paman, baik sekandung maupun seayah. Seibu tidak dihitung kalau itu. Jadi umumah itu adalah paman dari jalur kandung, ya, paman sekandung dan paman seayah, begitu. Jadi jangan mentang-mentang mamang gitu. Kan orang teh mamang maneh gitu. Itu terakhir mamang mah. Kalau menurut runutan ini dalam ilmu waris, mamang itu urutannya terakhir. Mantap yang jadi mamang. Hati-hati ya kalau sudah hukumnya begini, begitu. Jelas sampai sini, Pak? Jelas ya? Baik. Kita masuk ke asobah bil goir sekarang, Pak. Asobah bil goir itu bagaimana kasusnya? Seperti yang Bapak tadi sebutkan. Pada saat punya anak, anaknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Baik perempuannya itu satu maupun lebih. Baik anak laki-lakinya satu maupun lebih. Pokoknya kalau ada dua aja ketemu, ada laki-laki dan perempuannya, maka ini disebut dengan asobah bil goir. Nah, yang kes-kes kemarin kita, kasus-kasus kemarin kita itu, Pak, yang ada laki-laki, perempuan. Nah, itu namanya asobah bil goir. Makanya kenapa di dalam perhitungannya dahulukan dulu ashabul furud. Ya kan kemarin ya? Didahulukan dulu yang 1/8, 1/6 ayah itu. Kemudian 1/2/3 itu didahulukan dulu. Kalau memang itu sudah selesai, baru kemudian masuk ke anak yang laki-laki dan perempuan tadi. Karena nanti di dalam perhitungannya itu tidak menghitung keseluruhan dari nilainya, tetapi dari sisa. Supaya kebayang, kayaknya masih bengong nih Pak. Ini contoh ya. Ada uang 100 juta. Ini harta warisan 100 juta. Ada di sini suami yang meninggal, ada berarti ibu. Ya, ibu dapat berapa? Ada anak nih, 1/8. Oke, kemudian ada ayah. Ada ayah. Ayah dapat berapa? 1/6. Ya, 1/6. Ayah itu dapat 1/6. Ada anak laki-laki 1, ada anak perempuan 1, maka dihitung dulu 100 juta dibagi 1/8, dikali 1/8, 100 juta dikali 1/6. Begitu dulu ngitungnya. Berapa sisanya? Gitu. Sisanya ada berapa? Sisa ini yang kemudian dibagi ke sini. Bukan ngitung dari sini. Bukan 2/1 dari 100 juta, tidak. 2/1 dari sisa ashabul furud, yaitu orang yang sudah mendapatkan pasti bagian 1/8 dan 1/6. Sampai sini bisa dimengerti, Pak? Jadi asobah bil goir itu yang dimaksud adalah pada saat pembagian harta, dia mendapatkan sisa dari total keseluruhan ashabul furud yang sudah dibagi. Jadi kalau sudah dapat, sisanya ke sini. Ini yang disebut dengan sisa ashabul, mana tadi? Nah ini. Bil goir. Asobah bil goir setelah perhitungan ashabul furud. Bisa difahami, Pak? Kalau belum, saya ulangi nih, Pak. Bener nih. Paham ya, Pak ya? Pak, ini Pak Juhri kayaknya berpikir keras ini. 100 juta ya, Pak. Oh, bukannya nanti kan itu ayah ibu yang meninggal kan laki-laki. Iya. Iya. Suami, Ini ibu 1/8. istri. Ya, istri. Oh, maksudnya ini istri ya? Maaf. Istri maksudnya apa ini, Pak? Ya, istri. Istri maksudnya. Jelas ya, Pak ya? Tadi berpikir keras ibu ya, Pak ya? Pak Sony kayaknya celangak-celinguk nih mau nanya nih. Ayah asal Enggak. urut ya. Kan kalau ada ayah mah terhidap sama ayah ya. Asal urut yang berikutnya deh. Oke. Nah kalau misalkan si ayahnya udah nggak ada, berarti masih ada asal urut yang lain. Ada. Apa yang hidup? Siapa yang hidup? Saudara. Jangan dulu ke saudara. Jangan dulu ke saudara.
dari ayah masuk ke mana? Ke pinggirnya ayah siapa? Pinggirnya ayah dulu. Pinggirnya ini sepasang nih. Ya. Jangan dulu ke bibi, Pak. Ibu atuh. Ibu dulu. Istrinya ayah. Iya, istrinya ayah. Berarti kan ibu kan? Ah, berarti dari ayah nih. Ayah tidak ada kan? Ada ibu nggak? Ada. Kalau ada berarti ke ibu. Begitu, Pak. Ibu nggak ada. Larinya kemana? Ke kakek. Ke kakek, ke laki-laki dulu. Ke kakek dulu. Itu ada di bagian terakhir tuh, Pak. Ke kakek. Kalau kakek tidak ada, ke nenek. Kalau nenek dari jalur laki-laki tidak ada nggak nenek dari ibu? Begitu. Jadi diurut dulu tuh di ubuah tadi atau di usul tadi, diurut. Kalau itu sudah tidak ada, larinya baru kemana? Ke saudara. Jadi saudara itu urutan berikutnya setelah usulnya hilang, usulnya sudah tidak ada. Ke uhuwah atau kita sebut hawashi. Gitu. Jadi habiskan dulu. Enggak, Pak, tadi Itu ayah ini masih punya anak yang lain. Jadi saudaranya yang meninggal. Iya. Kan kalau kakek belum meninggal, warisnya ke paman. Kalau kakek meninggal, larinya ke saudara, Pak. Ya, kakeknya punya anak juga. Adanya bapak, Mamang. atau kakaknya bapak. Kan ini bapaknya meninggal, kan bapak suaminya meninggal. Iya, suami meninggal. Kan begitu suami meninggal, saya dapat bagian. Iya, dapat. Kayak itu, Pak. Iya. Nah, kakeknya kan punya warisan juga. Diwakil ke anaknya yang lain. Sebentar, ini kakek dengan bapak nih kayaknya keliru ya. Jadi sudut pandangnya nih kakek atau bapak kan gitu ya. Wah, ini ada suami, ini ada ibu meninggal. Ini ke atas ada ayah, gitu kan? Ini ada ayah, kemudian nanti ada ibu, gitu kan? Ayah, ibu, kemudian ayah punya kakek, berarti punya ayah. Berarti kakek kan? Nah, di sini berarti sudut pandangnya si ini nih Pak nih kita nih. Sudut pandangnya si mayit. Si mayit punya ayah, si mayit punya kakek gitu ya. Oke, yang Bapak tanyakan tadi yang mana? Jadi kakek ini, kakeknya. Kakeknya berarti yang ini. Oh, berarti ini ayah. Oke. Anak suami itu dan pamannya kan anaknya ayah juga kan. Si ayahnya ini punya anak. Kalau anaknya ayah kan berarti saudaranya yang meninggal. Betul ya? Oke, berarti jalurnya hawasi. Oke. Terus? Kalau ayahnya berbagian ternyata ayahnya meninggal, kan asalnya ke anaknya kan. Saudaranya. Ya. Betul. Ada di situ nanti kita bahas Pak ya. Jadi gini Pak, secara sederhana, ini sudut pandangnya si mayit, ini si mayit. Ini si mayit. Cari dulu jalur anak. Gitu ya. Ini urutan 1. Cari dulu jalur anak. Apakah anaknya ada enggak? Apakah cucunya ada enggak? Begitu. Ini sampai cucu, sampai cicit. Ada enggak ini? Itu. Kalau sudah tidak ada, maka naik baru ke atas. Namanya jalur usul atau ubuwah. Nah, siapa nih? Jalur usul itu ada ayah, ada ibu. Setelah itu, lihat urutannya. Di usul itu juga punya urutan. Yang pertama adalah urutannya dari laki-laki. Setelah ini dari anak, maka kemudian lari ke ayah. Ayah apakah ada enggak? Ada. Sudah, semua tidak kebagian. Selesai sampai di ayah. Oke. Tetapi bagaimana kalau ayah tidak ada? Kan begitu ya. Maka ke pinggir ada ibu enggak? Begitu. Sekarang ibu juga sudah tidak ada, ibu si mayit, karena sudah tua. Baik. Ada enggak misalkan kakek? Nah, kakek dari sudut pandang si mayit nih. Kakeknya ada enggak? Tidak ada. Geser lagi, neneknya ada enggak? Sini nenek. Tidak ada. Geser lagi, ibu punya nenek kan? Nah, ada enggak nenek dari ibu?
Tidak ada. Kalau ini tidak ada, maka itu jalur terakhir. Ibu dari ibu, berarti nenek. Ya, nenek dari si mayit kalau sudah tidak ada, maka ini adalah jalur terakhir. Maka kita bisa coret jalur usul. Sudah tidak ada. Berarti lanjut kemana? Ya. Berarti yang nenek itu hanya ibunya nenek gitu. Ibunya? Bukan bapaknya nenek. Kan nenek kan punya ayah ibu. Nenek punya ayah ibu di sini jalur sini. Iya, Uyut. Nenek ya. Nenek kan dia punya ayah dan ibu. Ya. Yang dipakai hanya jalur nenek aja. Neneknya nenek maksudnya. Apa? Yang ini Pak ya, yang ibu ya, jalur ibu ya. Ya itu kan nenek kan. Nah ini ada nenek. Itu ada nenek ada kakeknya juga kan ya. Nah kakek di bahasan tersendiri. Jadi kakek itu Pak di ilmu waris, kakek dari ibu itu tidak kuat, itu terpisah. Di sini terjadi ikhtilaf, apakah kakek dari jalur ibu itu dapat atau tidak. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak dapat. Itu bahasan tersendiri ya. Jadi yang kita pelajari ini adalah menurut pendapat paling umum di dalam ilmu waris, yaitu kakek dari jalur ibu tidak dapat. Yang dapat adalah jalur ibu nenek saja ini. Nenek saja. Tetapi kalau dari jalur bapak semua dapat. Baik dia kakek maupun nenek. Dan sudah sampai sini saja Pak. Tidak ada misalnya kakek dari kakek uyut berarti. Enggak begitu. Enggak ada tuh. Waduh kalau ke sana mah tuh habis. Kasihan. Dan luar biasanya Pak, aturan Allah itu kenapa coba tidak dapat? Ini secara akal sehat saja Pak. Karena posisi pada saat ini meninggal, kemungkinan dia sudah tua. Uyut itu sudah tua, sudah tidak memikirkan duniawi. Yang ada pasti ibadah, sudah dekat-dekat ke akhirat gitu. Tas bau tanah. Itu luar biasanya Allah sampai mengatur sedemikian rupa dan memang logis gitu. Ini sudah tidak ada. Maka kemudian setelah ini jalur ini tidak ada, baru kemudian ke hawasi. Hawasi itu berarti apakah ada saudara kandung dari si mayit. Berarti bisa kakak, bisa adik. Laki-laki dulu yang didahulukan nih, laki-lakinya. Kemudian ada nggak saudara seayah? Tuh, jadi sekandung dulu, seayah, baru kemudian seibu. Urutannya begitu Pak. Sekandung dulu, sekandung, seayah, baru seibu. Seibu itu lemah Pak. Secara nasab sudah jauh, berbeda dengan bapak. Gitu. Kalau masih sekandung, masih seayah, kuat. Tapi kalau sudah seibu, lemah. Gitu. Di dalam ilmu waris begitu. Maka itu diterakhirkan. Jadi nanti hawasi ini adalah sekandung, habis ya. Jadi nanti adalah kandung, kemudian seayah, kemudian baru seibu. Runutannya begitu. Kandung, ayah, ibu. Misal ini, misal. Saudara kandung masih ada. Tetapi karena merasa sama-sama punya bapak yang sama nih. Siang seayah ini nuntut ceritanya ke sini. Kan kita juga sama anaknya. Apakah di dalam ilmu waris sah? Enggak. Kalau si sekandungnya ini masih ada, terhijab itu, hati-hati, kunci. Yang seayah tuh jadi terhijab. Kalau nanti kasusnya, kandung seibu sebapak masih ada, yang satu ayah terhijab. Terhijab Pak, nggak bisa dapat. Ingat, yang menghijab itu salah satunya siapa? Anak laki-laki. Makanya kalau di sini ada anak laki-laki, balik ke konsep apa namanya? Asobah. Kalau laki-laki mah begitu. Kalau udah ada anak laki-laki, apalagi sendiri, ternyata saudaranya di sini, saudara sekandungnya sendiri. Saudara sekandungnya sendiri di sini. Itu bisa terhijab Pak. Yang lain mah nggak dapat. Berarti punya dua anak si bapak yang meninggal ya. Yang maksudnya anak kan saudaranya cuma satu kan? Saudaranya satu. Iya. Yang ini nanti saudara seayah. Saudara laki-laki satu ya. Ya, laki-laki satu. Satu tadi asobah kan? Ya, udah menghijab yang lain. Ya. Udah menghijab yang lain. Begitu Pak.
Jadi kalaupun misalkan yang seayah ini mau mengambil yang di sini, itu mah atas kedermawanan si yang sekandung, mau ngasih atau enggak. Begitu. Tapi secara hukum sudah tidak ada. Karena anak laki-laki mah menghijab dan nanti menjadi asobah kalau satu. Begitu. Ini ada kasus memang di keluarga saya ya. Baik, Pak. Keluarga saya suaminya udah meninggal, mertua saya udah meninggal. Kayak enggak. Jadi begini, ilmu apa punya istri ya. Punya istri Pertama dicerai, terus punya anak tunggal satu-satunya laki-laki. Bapaknya itu nikah lagi, punya anak nih. Ya. Dari istri kedua itu punya anak 5, salah satunya istri saya. Punya anak 5, laki-laki 1, perempuan 4. Beda ibu berarti, Pak ya? Beda ibu. Jadi dari istri pertama punya 1 laki-laki. Cerai, nikah lagi. Nah, perbuat saya tuh nikah lagi, sekarang udah meninggal si bapaknya tuh. Pertanyaan saya, apakah anak laki-laki dari istri pertama dapat waris enggak dari si bapak ini? Baik. Kan udah meninggal semua itu. Siap. Itu ada di halaman, saya tulis juga Pak itu. Kasusnya. Apakah anak dari istri kedua mendapatkan bagian sama seperti dari anak istri pertama? Halaman 11 nomor 19. Ada, Pak. Sudah ada? Nah, bagaimana pembagian hukumnya? Pembagian warisnya sama saja. Sama saja. Kalau memang dia masih anak, mau dia dari anak pertama ataupun anak kedua, itu sama saja pembagiannya. Seperti ini, 2/1, ya, 2/1. Atau 2/3 gitu. Tapi kasusnya tuh gini kemarin si anak pertama itu yang hanya setunggal itu, harta dari ibunya itu nggak dikasih adik-adiknya yang beda ibu tuh, nggak dikasih, maksudnya nggak dikasih aja. Nah, kemudian anak-anak dari istri kedua itu kan warisannya belum dikasih tuh, belum dibagi. Kakaknya itu dari ibunya yang pertama itu, dari yang pertama nggak bakalan dikasih gitu. Nah, jadi bingung saya. Ya, baik. Yang tidak dibagi itu berarti harta dari istri. Istri pertama juga nggak dikasih. Baik. Adik-adiknya yang dari istri kedua itu. Baik. Yang punya kewajiban. Beda ibu lah. Siap, beda ibu, satu ayah kan ya. Yang punya kewajiban dibagi itu adalah hartanya si ayah. Ini pernah saya sampaikan nih ya. Jadi kalau seandainya misalkan si ayah meninggalkan anak, baik dari yang istri pertama maupun istri kedua, tidak ada beda pembagiannya, sama saja. Yang jadi masalah nanti bagaimana kalau istrinya yang meninggal. Istri dengan istri itu sudah tidak terlibat, karena waris itu berhubungan salah satunya karena perkawinan. Tidak ada istri menikah dengan istri, maka mereka tidak saling mewarisi. Begitu, bisa dipahami nggak? Kalau para istri saja tidak saling mewarisi, apalagi ke anak. Paham Pak ya? Tapi anak pertama itu dari istri pertama tetap dapat bagian dari harta yang istri kedua. Enggak. Kan itu warisan bapaknya tuh. Sebentar, kalau bapaknya itu kan ada dari istri kedua punya harta gitu, ada kebun. Ya. Kemudian ada rumah. Peninggalannya sekarang peninggalan istri atau peninggalan si bapak? Peninggalan si bapak. Peninggalan si bapak ke si ibu, ke si istri berarti. Tapi tidak dibagi. Maksudnya istri anak yang pertama itu kebagian nggak dari harta si bapaknya dan istri kedua gitu? Harta si bapak tetap menjadi salah satunya mendapat bagian dari situ Pak. Kalau memang harta si bapak, yang tidak boleh adalah dari harta si ibu. Begitu Pak. Yang tidak boleh itu begitu. Kalau masih itu bagian dari hartanya si bapak, berarti dapat. Dapat. Masih dapat Pak. Harus dipastikan. Atau si mana itu? Yang dipastikan anaknya bukan istrinya. Ya.
Istrinya dari suami kan berarti dapat. Tapi kalau istri dengan istri nggak bisa, nggak dapat. Istri pertama mah nggak dapat. Kan udah meninggal kan? Kan udah meninggal. Ini si bapak punya istri pertama, punya anak satu nikah lagi, ini cerai, masih hidup dua-dua ini, ibunya dengan anaknya kan? Iya. Masih hidup kan? Cerai apa meninggal? Oh, meninggal. Istri yang pertama udah meninggal. Istri pertama udah meninggal. Istri pertama sudah meninggal. Jadi hartanya memang harus dipastikan. Itu yang harus dipastikan. Intinya adalah kalau itu hartanya harta si istri, maka anak yang dari istri pertama itu tidak dapat, begitu. Tapi kalau memang itu bisa dipastikan punya si ayah tetapi dikuasai oleh istri kedua, maka berarti dapat bagian. Ibunya yang meninggal itu. Bukan ibu yang meninggal. Kalau ibu meninggal sudah tidak ada anaknya, gitu. Anaknya sudah tidak dapat. Kalau memang dipastikan itu punya bapak, berarti bagian ada. Tapi kalau dipastikan tidak, ya berarti tidak. Nah, salah satu yang memutus dari warisan itu adalah satu apa? Meninggal kan? Kemudian murtad. Nah, itu. Jadi kalau meninggal istri pertama sudah, jangan diungkit-ungkit. Berarti itu sudah nggak dapat, begitu. Paham sampai situ, Pak ya? Jadi nomor 19 itu, Pak, pertanyaan Bapak. Dari istri kedua tetap mendapatkan sama seperti anak pertama. Dapat 2/1, 2/3 sama saja. Begitu. Itu tadi kalimat kalau sudah meninggal istri pertama tidak dapat, begitu juga anaknya ya. Apalagi anaknya ya. Anak dari yang istri pertama. Istri yang pertama yang meninggal tadi. Dua-duanya meninggal. Meninggal ya. Seperti itu ya. Nanti ini dulu, dirunut dulu. Pada saat meninggalnya itu masih hidup nggak? Apa dua-duanya sudah meninggal? Kan begitu, Pak. Misalkan si istri meninggal, si ayah nih, ini ayah, istri. Si ayah hidup, si istri meninggal. Berarti kan secara posisi istri meninggal ada anak dari perkawinan ini kan, misalkan. Berarti dapat nggak bagian? Dapat nih. Gitu. Kecuali pada saat ini meninggal, ini sudah nggak ada. Si anak sudah nggak ada, berarti sudah tidak ada yang diwariskan. Full aja buat suami. Untung dah gitu. Kalau ada hartanya. No, ayah ke hutang, Bang, sir. Harta tuh ayah hutang. Gitu. Oke, Pak? Baik. Kalau tidak ada, masuk ke yang terakhir. Ma'al goir. Ma'a itu dalam bahasa Arab artinya apa? Bareng kan, bersama. Nah, contoh nih, Pak, contoh tuh. Ma'al goir itu contohnya begini. Ada seseorang meninggal. Itu tidak tadinya diketahui misalkan hanya ada saudari perempuan. Ya, kalau saudari perempuan. Berarti cuma ada saudari saja pada saat pembagian waris nih, diketahuinya. Setelah misalkan berjalannya waktu, ternyata ada anak atau cucunya yang masih hidup, anak perempuannya nih. Tidak ada anak laki-laki, yang ada anak perempuan. Maka anak yang perempuan itu menjadi salah satunya ahli waris. Yang tadinya saudari perempuan mendapatkan semua harta. Nih, biar kebayang, Pak. Biar kebayang. Saya gambar bikin bagan aja ya. Umpama nih, Pak. Ini ada suami, ada istri. Suami meninggal, misalkan ini yang meninggal, ya. Tadinya ini misalkan umpama anaknya ini misalkan merantau ke Arab misalkan gitu kan, jadi TKW. Lama gitu nggak kedengeran. Apakah ini masih hidup atau meninggal tidak diketahui. Pokoknya lost kontak aja. Ada satu saudari gitu. Saudari ini bisa kakaknya si mayit atau adiknya yang perempuan si mayit. Pokoknya saudari gitu.
Nah, yang saudari ini kalau dihitung seperti ini berarti ini kan dapat 1/8. Nah, tadi punya anak, gitu kan? Ini ada anak, tapi nggak tahu kemana nih anak. Banyak ini Pak kasus ini. Yang keluar negeri tidak diketahui nasibnya. Kemudian mau dibagi yang 100 juta umpama tadi, kemudian dibagi 1/8, dikeluarkanlah 12,5 juta. Udah tuh. Berarti sisanya adalah 78,5 juta. Seharusnya kemana? Berapa? 87 ya, balik. Nah gitu ya. Harusnya kemana sisanya ini? Kemana? Ke anak. Harusnya ke anak. Anak nggak ada nih. Tidak diketahui nih. Berarti kemana? Saudari perempuan. Saudari perempuan dapatnya berapa? Kalau 1 berapa? 1/2. Sama Pak. Kayak anak. Kalau tidak ada yang lain, anak tunggal, maka dia dapat setengah. Berarti ada sisa nggak? Ada sisa dong. Kemana sisanya? Kemana sisanya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Diketahui cuman ini aja. Ada setengah lagi kemana ini? Kemana? Dibalikan lagi. Ingat nih teorinya Pak. Dibalikan lagi ke sini. Ingat Rod? Ada ya, Rod. Rod itu adalah pengembalian harta waris pada saat yang lain sudah tidak ada. Dapatnya setengah, tetapi karena tidak ada yang lain, maka yang setengah lagi dikediakan di kesaudari sini. Apabila memang ini kekurangan. Pernah saya sampaikan ya, biar diulang nih. Apabila kekurangan, kalau ternyata misalkan ini misalnya janda, tapi janda-janda kaya, ya nggak perlu juga. Biarkan setengahnya di Baitul Mal. Diingat tuh Pak. Dapatnya setengah wajibnya. Tetapi kalau seandainya tidak ada ahli waris lain, maka dikembalikan ke dia. Nah sekarang kasusnya ternyata pada saat mau pembagian waris, tiba-tiba datang anak. TKW tadi. Datanglah gitu kan. Wah, kan jelas nih berbeda nih. Kalau dia anak 1, maka berarti anaknya mendapatkan setengah. Ini sudah tidak lagi mendapatkan setengah, udah nggak bisa setengah Pak. Nah, berarti kemana ini? Kemana yang setengah lagi Pak? Kan dia dapat setengah. Kemana setengah lagi? Nggak bisa ke Baitul Mal. Masuk ke sini setengah lagi Pak. Ke saudari. Yang ini Pak, itu disebut dengan asobah ma'al goir. Dia mendapatkan keseluruhan sisa dari harta warisan. Ini kasusnya kalau 1 anak. Bagaimana kalau 2 anak? Berarti kan 2/3. Berarti nanti 87,5 dikali 2/3 berapa hasilnya? Sisanya ke sini. Jadi yang saudari ini selalu akan mendapatkan terakhir sisanya berapa? Asobah kan kalau namanya sisa. Tetapi sisa di sini pada saat memang diketahui ada anak. Semuanya perempuan Pak. Semuanya perempuan kalau asobah ma'al goir. Ini kasus seperti ini banyak terjadi di Cianjur, Sukabumi, di Banten juga banyak. TKW Pak. Tahunan gitu ke luar negeri, ke Arab, tidak diketahui ini masih hidup atau enggak. Sudah ada apa yang sudah diselamatin gitu, 7 harian, 40 harian. Terus dianggap tidak ada gitu. Sudah dianggap meninggal. Tiba-tiba ada kabar gitu bahwa si ini masih hidup, dikembalikan, tapi pas mau pembagian waris beruntungnya gitu. Alhamdulillah gitu. Kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan. Kasus seperti ini berarti bisa saja istrinya dapatnya lebih sedikit dari saudarinya ya. Yang mana? Kan istrinya cuma dapat seperti. Oh iya, betul. Betul. Saudara perempuannya bisa sampai setengahnya. Betul. Bisa juga tidak dapat. Namanya asobah itu bisa dapat banyak atau tidak dapat sama sekali. Itu. Karena Sisa. hanya secara perhitungan saja ya. Iya. Begitu. Apalagi kalau anak-anaknya ternyata banyak, bukan hanya 1. Yang ke Arab datangnya semua. Gitu Pak ya. Itu saja barangkali Pak. Jadi buku panduan ini
nanti silahkan dibaca Pak di rumah. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Grupnya tersedia. Kalau memang mau japri silahkan. Nanti insya Allah kalau memang saya ada waktu senggang, saya langsung jawab. Kalau tidak ada, biasanya saya pending dulu sampai ada waktu gitu. Itu semua bisa dibaca di halaman 13 barangkali Pak, di halaman 7 nomor 13 tuh terakhir ya. Itu ada bahasa Arabnya yang setengah nisfu. Kemarin nih request Pak Haji Cep nih. Ya, jadi nisfu Sya'ban adalah berarti tengah-tengah bulan Sya'ban kan begitu ya. Nah, nisfu adalah setengah, 1/2. As-sulusu adalah 1/3. Ar-rubu'u 1/4. Ini bahasa Arab saja. Poinnya adalah sama. As-sudusu namanya 1/6. As-sumun 1/8. Sulusan, sulusani itu 2/3. Begitu. Begitu Pak, barangkali sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sebelum saya tutup. Ya? Terlambat Pak ya. Terlambat 6 pertemuan tuh. Alhamdulillah tapi Pak ya. Paling tidak ada gambaran Pak. Itu di halaman 14 Pak, itu ada diagram ahli waris. Di situ ada nomornya. Nomor itu berarti urutan prioritas ya. Dari suami, istri, kemudian jalur furu, ada anak laki-laki, perempuan, ke bawah sampai cucu. Cicit di situ tidak ada. Apakah perlu dimasukkan? Tidak perlu berarti Pak. Kalau cicit itu tidak perlu, sampai cucu saja. Begitu. Kalau cucu sudah tidak ada, maka kemudian ke jalur usul. Lihat nomornya lagi-lagi. 7, 8, 9, 10, 11. Dan seterusnya. Begitu ya. Nah, terakhir yang di halaman 16 itu kasus-kasus yang kemarin, Pak. Kasus-kasus yang kemarin saya coba runutkan di situ dari kasus pertama sampai kasus ke-10. Begitu ya, itu kasusnya ditulis juga. Kunci jawabannya ya. Sama kunci jawabannya, langsung ditulis di situ. Begitu. Baik, itu saja Pak barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita bertemu di minggu depan dengan ilmu yang berbeda, bahasan yang berbeda supaya kita bisa move on. Barangkali itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.